5 sepatu yang gue rekomendasiin buat posisi pivot. Nanti kalian pengen beli, bisa ngeyakinin kalian buat beli. Oke, langsung aja check it out. Halo bro, kembali lagi sama gue Andi di channel YouTube Shortways. Oke, kali ini gue mau kasih 5 sepatu yang gue rekomendasiin buat posisi pivot. Jadi kalian tonton videonya sampai dengan selesai, karena 5 sepatu ini mungkin sudah kalian pakai ataupun nanti kalian pengen beli, bisa ngeyakinin kalian buat beli. Oke, langsung aja check it out. Oke, untuk sepatu yang pertama untuk posisi pivot yang gue rekomendasiin adalah Speck. Nah, ini brand lokal ini jadi mesti harus gue pilih. Kenapa? Karena memang mayoritas rata-rata pelajar, begitu mahasiswa ataupun pemain liga juga banyak menggunakan sepatu Speck. Nah, untuk Speck yang gue pilih ini ada Sweatful sama Metasala. Kedua sepatu ini gue rekomendasiin banget. Kenapa? Karena dari segi bentuk sepatu ini cocok banget buat yang punya kaki lebar. Posisi pivot yang pastinya kakinya lebar, jadi kalau buat nginjek atau buat nahan bola itu cocok banget. Kenapa gue pilih Metasala? Karena satu, dia tapakan bawahnya itu lebar. Walaupun di sininya agak kecil, cuman yang pastinya tapakan di depannya ini lebar banget, jadi cocok banget kalau kalian nginjek bolanya, juga nyengkeram bolanya jauh lebih banyak dibanding sepatu yang punya tapakan tipis. Kalau bahan yang di sekitar pergelangan dia pakai bahan mesh dan sedikit ada ganjalan busanya, jadi nyaman banget buat kalian posisi pivot. Yang pastinya ada pylon yang cukup tinggi, karena pivot kan itu udah nginjek bola, udah gitu dia ditendang-tendang sama yang jaganya itu, jadi dia mesti cukup kuat, mesti cukup aman sepatunya yang digunakan biar nggak cepet ankle gitu. Gue pilih Metasala, harganya 429 jadi 345, sekitar 345. Kalau lo tanya worth it apa enggak, pantas nggak harga segitu buat sepatu posisi pivot, itu pantas banget karena buat gue masih cukup murah. Udah gitu sepatunya juga nyaman, recommended lah buat kalian pakai. Itu dia. Jadi untuk kalian yang pivot tuh biasanya harus punya aspek satu, sepatu tapakan bawahnya tuh lebih lebar dibanding sepatu-sepatu yang lain. Gitu aja. Nah, lanjut ke sepatu yang kedua. Oke, lanjut ke sepatu yang kedua. Sepatu yang kedua kalau dari Ortus gua pilih Jogosala. Ini dia sepatunya. Ini Jogosala Volta. Nah, ini sepatunya gue pilih. Kenapa? Karena sepatu ini banyak dipakai sama teman-teman gue posisi pivot. Kalau nggak salah Saidan pakai. Kenapa gue ambil Jogosala? Ya itu tadi, bahannya nyaman. Nah, kalau ini yang Volta, untuk yang Volta ya, Volta itu bahan atasnya uppernya kulit, kedua bagian dalamnya. Ini bagian dalam sama bagian luarnya ini bagiannya mesh. Jadi buat kalian nggak akan panas, nggak akan ngerasa nyelekep kakinya kalau pakai si Jogosala Volta. Udah gitu tapakan bawah itu dia lebar, jadi kalau lebar tuh kan cukup menyengkram juga. Sepatunya ini cukup lumayan ringan. Yang pasti yang ini berbeda dengan yang tadi. Yang pertama adalah bagian uppernya kulit gitu. Untuk harganya dari 499 jadi 425, sekitar 430-an. Nah, worth it apa enggak? Ini worth it banget. Dengan bahan kulit, udah gitu filenya yang empuk juga, nyaman juga. Kalau 425 buat gue cukup banget worth it, dan kalian nggak rugi kalau beli ini karena buat gue murah tapi berkualitas. Kalau bisa dibilang kualitasnya ini bisa dibilang bagus banget lah di kelasnya dia gitu. Untuk sepatu yang ketiga gue pilih Nike Tiempo. Yoi, Tiempo. Nah, ini Tiempo gue pilih, bisa gue kategoriin sepatu yang cukup yang pantas buat pivot pakai. Kenapa? Ya tadi gue bilang tapakan bawahnya ini lebar banget. Udah gitu ada bahan pylonnya yang buat gue cukup menunjang dia buat nggak goyang ataupun kuat saat nginjek bola gitu. Udah gitu bagian atasnya uppernya sintetis dan depannya itu dilapisi bahan tambahan suede, jadi buat nyoncong juga oke juga. Nah, dari beberapa sepatu pivot itu biasanya tuh depannya tebel-tebel banget tuh. Alasannya kenapa? Karena biasanya di saat-saat tertentu, momen-momen tertentu itu nyoncong jadi senjata deh buat para pivot. Jadi pasti depannya itu kayak ditambah bagian ataupun ada bagian lebih keras di depannya buat nyoncong gitu. Itu harganya itu dari 1 juta jadi 799 atau sekitar 800.000. Kalau lo tanya worth it, ya worth it banget. Nah, yang menariknya lagi adalah lidahnya ini bahannya mesh. Udah gitu di sekitaran ankle-nya ini itu bahannya mesh juga, jadi empuk banget, jadi nyaman banget, nggak keras saat dipakai. Untuk sepatu yang ketiga dari Nike, gue ambil yang Tiempo. Masuk ke sepatu keempat. Yang keempat gue pilih Futur. Nah, Futur kenapa gue pilih? Dari segi yang tadi gue bilang, tapakan ini dia lebar. Dia ini memiliki konstruksi sepatu yang gue bilang lebih kokoh gitu. Udah gitu
yang menariknya adalah bagian lidahnya nggak ada, tapi diganti sama bagian karet ataupun kolar sama aja lah. Nah, sepatu ini memang cukup berat, agak berat dibanding ketiga sepatu yang tadi. Walaupun berat, tapi dia dari segi sepatu cukup nyaman karena ikatannya, lu lihat lacingnya. Dia lacingnya berbeda banget sama sepatu-sepatu sebelumnya. Kalau biasanya sepatu lacingnya di sini dia masuk ke bagian yang jauh lebih lebar, jadi cakupannya jauh lebih ngikat ke kalian. Itu dia yang membedakan sepatu Puma Futur dibanding si sepatu-sepatu yang lainnya. Tetap bahannya menggunakan sintetis, udah gitu banyak tekstur yang dibuat sama Puma untuk meredam si cepatnya bola. Untuk harganya sendiri 1299 atau sekitar 13 nih, jadi 1.039.000 atau sekitar 1.050.000-an dah, gitu dia sepatu ini. Worth it apa enggak? Biasa yang tadi seperti biasa, ada harga, ada kualitas. Jadi buat gue cukup worth it sepatu ini gitu. Ada suaranya. Oke, ini dia sepatu yang terakhir atau sepatu yang kelima. Sepatu yang kelima gue pilih dari brand ini. Ini dia sepatunya. Ini dia sepatunya G3. Nah, G3 gue pilih kenapa? Dari versi kita si sepatu G3 ini sebenarnya masih banyak lagi sepatunya, cuman ini yang gue pilih kenapa? Karena buat gue cukup nyaman. Walaupun dia sepatunya tinggi, kelihatannya keker. Sepatu ini ringan kok. Lebih ringan dibanding sepatu yang keempat Puma Futur. Udah gitu ada bahan empuk pylonnya nih. Ini bahannya empuk nih, G3 nih. Tuh, jadi nginjek juga saat kaki nginjek atau buat benturan sama ground atau sama alas juga nggak terlalu sakit. Ada bagian mesh di sini, jadi buat penetrasi. Nah, selebihnya overall masih sintetik. Udah gitu apa? Di ujungnya nih, kan yang tadi gue bilang ada bagian tambahan buat nyoncong. Ada momen-momen yang clash, tiba-tiba pivot bisa nyoncong, cukup nyaman. Udah gitu, so far sepatunya tinggi. Nah, ini bagian meshnya di sini jadi adem nih. Di X-nya ini ada bagian mesh, jadi adem. Selebihnya masih menggunakan bahan sintetis. Udah gitu ada bahan busa juga di sini. Udah gitu heel counternya masih aman. Udah gitu pylonnya juga empuk. Rubbernya dong, yoi. Nah, rubbernya ini oke banget karena tapakan atasnya besar. Udah gitu dia bulat, nyengkram banget saat kalian pakai di lapangan gitu. Nah, untuk harganya sendiri dari 1199 jadi 1.019 atau 1.020.000. Kalau lo tanya worth it apa enggak, ya worth it banget lah sepatu ini 1.020.000. Jadi makin kesini kayaknya sepatunya makin mahal. Cuman yang pastinya kualitasnya jauh lebih baik dibanding sepatu awal-awal. Oke, ini dia sepatu yang terakhir adalah G3. Oke, itu tadi 5 sepatu yang gue rekomendasiin buat kalian pakai di posisi pivot. Nah, itu 5 sepatu kalian bisa dapatkan di Sportways, mau yang Bekasi ataupun yang Depok. Udah gitu kalian lihat di website kita www.sportways.com. Nah, itu aja video gua kali ini. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Gue Randy, see ya, bye bye.